Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, salam sehat, Mas Heri. Mas Heri, saya ingin langsung bertanya, Mas Heri, berkaitan dengan kasus Rachel Fenya ini. Saya sendiri khawatir bahwa ternyata sebetulnya kasus Rachel Fenya ini bukan hanya Rachel yang melakukan pelanggaran, tapi kemudian mungkin ada banyak orang yang sebelumnya juga mengabaikan kewajiban untuk karantina. Proses pengawasan kemudian yang dilakukan terhadap orang-orang yang seharusnya menjalankan proses karantina itu seperti apa sih, Mas Heri? Tidak hanya kemudian di Wisma, dan juga kemudian mungkin di hotel nih, Mas Heri. Supaya kemudian kasus-kasus seperti Rachel Fenya ini tidak akan terulang lagi begitu. Iya, rasanya kalau perjalanan dari internasional itu prosedurnya akan sangat ketat ya, bahkan di keimigrasian. Jadi orang tidak mudah langsung keluar dari imigrasi. Kemudian di situ juga ada karantina kesehatan yang menjaga dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian melakukan tes PCR, dipastikan negatif, baru kemudian dibawa ke hotel karantina. Hotel karantina itu ada 2 yang gratis di Pademangan, itu bisa untuk pekerja migran, kemudian para pelajar yang tugas belajar, kemudian pegawai negeri sipil yang mendapat penugasan ke luar negeri. Kalau yang masyarakat biasa, perjalanan biasa, mereka bisa memanfaatkan ada lebih dari 80 hotel ya di Jakarta itu yang bisa dipakai untuk karantina. Nah, di masing-masing hotel itu diawasi sangat ketat dari jalur keluar dari bandara hingga ke hotel. Jadi di situ ada petugasnya, dalam hal ini kita melibatkan TNI dan kemudian untuk menjaga di sana. Nah, ketika di hotel pun itu aktivitas mereka juga sangat terbatas karena karantina ya. Bahkan mereka makan juga di kamar gitu ya. Ada beberapa memang mengeluh karena sampai mereka selesai karantina, spray segala macam belum diganti oleh petugas hotel. Ini semata-mata pasti ada yang mengawal begitu ya, Mas Heri ya? Ada yang menjaga, masing-masing itu ada yang menjaga hotel itu gitu untuk memastikan bahwa mereka selesai di hari kelima tes PCR, ketika negatif baru bisa melanjutkan perjalanan. Oke, berarti ini kasus Rachel Fenya dari pantauan Satgas COVID-19 ini suatu kejadian yang aneh begitu ya, Mas Heri ya? Karena seharusnya itu kan pengawasan berlangsung dengan cukup ketat begitu. Ya, menurut saya memang udah kejadian luar biasa ya, bisa menembus barikade karantina yang memang disiapkan seketat mungkin. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan di media, ya, karena memang ada kerjasama dengan sejumlah oknum untuk dia bisa melalui mengabaikan proses karantina ini. Dan ini sudah dilakukan penyelidikan baik Rachel sendiri maupun aparat yang diduga terlibat sudah dinonaktifkan. Rasanya kita menunggu aja itu selesai dan ini akan menjadi pelajaran dan evaluasi kita semua. Ya, ini alasan untuk kemudian mengurangi masa karantina dari 8 hari ke 5 hari, Mas Heri, dari warga yang datang dari luar negeri ini, alasannya apa nih, Mas Heri? Apakah memang karena dirasa 8 hari ini terlalu panjang begitu atau bagaimana? Iya, memang belum ada satu standar baku berapa karantina ideal karena virus ini juga terus bermutasi. Tetapi berdasarkan situasi sekarang dan kita juga selektif menerima warga dari negara-negara tertentu, maka angka 5 hari itu dianggap cukup aman untuk menekan risiko terjadinya transmisi. Jadi memang ada hitung-hitungan risiko ya, kalau kita karantina 14 hari, 8 hari, dan 5 hari, itu masing-masing ada risikonya, tentu saja semakin panjang semakin rendah, kira-kira seperti itu. Dan di Indonesia untuk saat ini itu memilih 5 hari sambil kemudian kita menunggu situasi penularan di dunia ini semakin membaik sehingga secara perlahan pasti nanti akan direlaksasi.
Ya, 5 hari ini pukul rata kepada semua negara atau bagaimana, Mas Heri? Ya, itu untuk negara-negara dengan risiko rendah ya, Mas Kevin. Jadi ada 19 negara yang di-mention gitu ya dalam SK Kasatgas. Misalnya kita sebutlah China, kemudian Jepang, kemudian Australia, Selandia Baru, seperti itu. Ada 19, beberapa negara di Timur Tengah. Itu yang kemudian dianggap cukup aman karena positivity rate di negara-negara itu kurang dari 5%. Gitu. Tapi untuk negara-negara yang cukup tinggi, misalnya kita sebut Singapura, untuk sementara tentu harus kita jaga lebih ketat lagi ya dengan karantina yang lebih lama seperti itu. Tapi tentu situasi ini kan akan berubah, nanti akan disesuaikan. Oke, jadi strategi ke depan bagaimana nih Mas Heri? Kalau kemudian dengan aturan 8 hari saja ada oknum begitu ya, selebgram yang bisa lolos dari barikade pengawasan proses karantina dengan kemudian dikurangi menjadi 5 hari, bagaimana kemudian kita bisa belajar dari kasus selebgram ini dan kemudian memperketat supaya kemudian tidak terulang begitu. Strategi nanti ke depan seperti apa Mas Heri? Ya, strateginya adalah mendisiplinkan kembali ya, yang membuat proses karantina itu lebih disiplin dan berhati-hati juga, dan memastikan bahwa petugas-petugas yang terlibat itu memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak tergiur ya untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena pada dasarnya orang yang masuk dari luar negeri ke sini itu kan tidak ingin dikarantina karena tentu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi ini adalah prosedur yang dipaksakan oleh negara untuk memastikan tidak terjadi transmisi. Jadi ke depan tentu saja kita akan perbaiki caranya, terutama pengawasan dari pintu-pintu kedatangan luar negeri. Baik, terakhir Mas Heri, apakah menurut Satgas memang Rachel V-nya harus dijatuhi hukuman pidana, hukuman penjara? Ya, rasanya sih dasar hukumnya sudah ada, jurisprudensinya juga ada bagi orang-orang yang melanggar undang-undang kekarantinaan ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, Mas Heri Trianto, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita jeda, kita diskusi sedikit, Mbak Kania. Kalau proses karantina sendiri sebetulnya efeknya kemana-mana ya, Mbak? Kemana-mana ya? Tadi saya suka tuh yang menembus barikade pengawasan karantina ya. Tapi memang kalau dilihat dari penjelasannya Mas Heri, ini kan aturan dibikin sedemikian rupa ya gitu. Jangan lupa kita masih di tengah-tengah pandemi loh. Kita masih statusnya tuh darurat kesehatan gitu, jangan lengah gitu. Karena lagi-lagi kita harus tetap waspada. Kita tidak tahu gitu ya. Sudah banyak sekali gitu contohnya gitu. Egan gitu ya, karena satu kasus itu bisa menyebar kemana-mana, dan untuk kita sampai pada titik ini gitu, itu kan juga pengorbanannya dan pengendalian, upaya pengendaliannya tuh luar biasa gitu. Jadi jangan sampai ketika sekarang memang dunia juga sudah mulai longgar gitu kan, kita juga sudah mulai menerima wisatawan dari mancanegara, tadi sudah dijelaskan gitu panjang lebar ada 19 negara gitu yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia dengan catatan positivity rate-nya di bawah 5% ya tadi ya katanya Mas Heri gitu. Jadi maksudnya aturan ini dibuat sedemikian rupa loh gitu. Jadi ketika misalnya ada yang melanggar gitu, rasa-rasanya sih ya kalau kata Mas Heri ya sesuai dengan aturannya lah gitu, ada sanksinya kan gitu. Kita kan ya, harapannya barikadenya itu betul-betul kuat ya Mbak ya. Iya, gitu, dan sampai ya itu kan sebenarnya Rachel V-nya itu kan bisa kabur juga karena bantuan. Iya, betul. Bantuan gitu, aparat yang sekarang memang sudah dibebas tugaskan, itu layak diapresiasi. Itu layak diapresiasi gitu ya. Nah sekarang kita tunggu bagaimana dengan Rachel V-nya gitu. Dan juga mungkin pelanggar-pelanggar lainnya gitu ya. Jangan lupa karena masyarakat juga akan jengah gitu, jangan sampai ya tumpul ke atas gitu, tapi tajam ke bawah. Baik, nanti kita akan dengarkan kemudian bagaimana pendapat dari penelpon kita. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan, selamat pagi kan ya. Ya, silakan Pak John. Selamat pagi Pak Sangat Yon. bagus yang dibahas pagi hari ini. Kabur saat karantina, penjara menanti. Ini biar waktu yang membuktikan apakah betul ini di penjara. Caranya begini Mas Egan. Mau selegraf dia, mau apa dia, ya. Dengan begitunya kita sengsaranya Republik Indonesia ini oleh pandemi COVID-19 ini, ya cobalah kalau orang yang agak hebat-hebat tuh, kasihlah contoh yang baik. Ya. Pulang mentang-mentang pulang dari Amerika, langsung kabur. Tapi ini tidak berdiri sendiri. Yang bagi menjaga karantina kok bisa kabur gitu. Artinya ada yang tidak beres ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan apanya ini, di expose-nya ini mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Tapi janganlah begini terus, Mas. Ya. Ini kan kita nih alhamdulillah nih kita. Di dunia ini kita agak terpuji nih masalah COVID-19 nih sekarang nih. Ya. Agak apa? Tapi ya harus diiringi dengan kepatuhan masyarakatnya. Waktu kita bersama, kita betul-betul udah jenuh, udah lelah oleh apa ini. Janganlah, bantulah. Ya. Contoh kayak Metro TV ini, ya selalu tidak pernah berhenti dalam 2 tahun ini mengapakan masalah COVID ini. Yang lain juga begitu. Ya mudah-mudahan ke depannya ada perubahan lah. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Egan. Selamat pagi, Mbak Kania. Ya. Pagi. Kekhawatiran kita tentang ada gelombang ketiga tentang itu wajar kita waspadai. Sehingga apapun pemerintah sudah mengambil tindakan. Nah ini perlu kesadaran masyarakat. Sayangnya Fania ini, dia public figure sehingga ketahuan. Nah yang saya sesalkan, apa pernyataan dari anggota DPR Komisi 9, Emmanuel Melkiades dan Ali Pudin yang dari PKS. Mereka ini harus dihukum badan. Tetapi mereka tidak pernah menyorot kelakuan karya anggota DPR sendiri, Gus Pardi Gaus yang dari Partai Amanat Nasional itu, yang tidak mau dikarantina. Harusnya mereka bersuara juga. Katakan Gus Pardi harus dihukum badan. Tidak ada. Hukum itu equality before the law. Semuanya sama berlaku di depan hukum. Kenapa untuk Gus Pardi mereka tidak bicara? Ini kemunafikan bagi anggota-anggota DPR, saya bilang. Kita setuju, Fania ini harus dihukum badan atau denda. Karena hukum undang-undang sudah mengatur begitu. Ada ketentuan tentang prokes kesehatan. Cuma kenapa di saat ini mereka gencar, Fania harus dihukum badan. Kenapa di saat Gus Pardi Gaus, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu mereka nggak bicara. Sama, kasusnya sama-sama pulang dari luar negeri. Kita minta ini, hak hukum itu berlaku adil tanpa rata dengan sistem equality before the law. Mudah-mudahan Gus Pardi Gaus menyadari ini. Tidak sesuai dengan minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Mbak Kenia, kita cermati bahwa penelpon kita pada hari ini masih banyak yang nggak mengerti kenapa kemudian selebgram misalnya, dalam contoh selebgram ini dia punya uang, tapi kemudian dia memilih untuk tidak karantina, memilih kabur. Ini Pak soal Edward, iya, jadi ini soal public figure ya. Iya, Public figure betul. itu kan punya tanggung jawab ya, gitu. Dan Memang Pak Edward juga tadi mengatakan bahwa tidak hanya selebgram sebenarnya, tapi fokusnya juga jangan ke situ aja. Iya. Masih banyak orang-orang yang lain yang kemudian harus seperti dihukum. Bagaimana? Pak Edward bilang gitu ya, ini harus adil, harus sama rata Iya, gitu. iya. Jadi aturan ini diberlakukan memang untuk kepentingan kita bersama dan harus berlaku non-diskriminatif seperti yang kemudian juga disampaikan melalui editorial Media Indonesia begitu ya. Jadi berlaku sama rata untuk semua. Jadi yang namanya penularan virus, karena esensi dari aturan ini adalah untuk mencegah transmisi
virus kan gitu untuk mencegah penularan gitu. Nah, Iya. kalau penularan virus kan juga tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status gitu ya. Jadi Iya, iya. ya memang harus adil, harus sama rata gitu. Ini yang kemudian juga berusaha untuk kita suarakan juga gitu ya. Iya. Aturan itu untuk dipatuhi gitu dan saatnya sekarang ini adalah untuk kita sama-sama waspada, sama-sama menjaga diri gitu dan aturan itu memang harus dipatuhi gitu. Tapi Itu kenapa sih. kemudian orang-orang ini memilih untuk keluar dari proses karantina ini kan pasti karena ada kemudahan begitu kali Mbak ya? Mungkin Iya, karena kan ada dibantu. celah begitu, dibantu. Iya kan kalau Rachel kan dibantu gitu, nggak tahu yang lain-lain ya gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara soal barikade pengawasan tadi begitu ya, ya memang harus jadi bahan evaluasi juga gitu. Iya. Ada banyak yang perlu dievaluasi. Iya. Tapi yang paling penting utamanya itu adalah kalau soal aturan itu ya jangan dilanggar dengan seenaknya gitu. Itu sih gitu, jangan dilanggar dengan seenaknya karena memang esensinya itu ada. Jangan sampai kita Iya. kecolongan itu. Karena ya kita masih di tengah pandemi saat ini, kita Iya. masih berstatus darurat kesehatan. Jadi jangan juga kita lengah gitu. Mari kita sama-sama jaga. Meskipun mungkin orang-orang kondisinya udah agak lelah begitu protokol kesehatan ya. Betul. Kita semua merasakannya Iya. kan sebenarnya Mas Egan tadi juga Pak Vito bilang kita tuh udah lelah, udah Iya. jenuh gitu. Jadi tolonglah gitu karena ya kan perjalanan menuju ke sini tuh kita melalui beberapa gelombang, melalui beberapa pengorbanan gitu. Iya, iya. Jadi jangan sampai nih momentum yang sudah baik ini tidak dijaga cuman karena memang ya itu lagi-lagi kita ngomong soal privilege kan, soal power gitu. Iya, Karena kita betul. punya power, kita punya privilege, kita Iya. merasa bahwa ya aturan itu tidak berlaku buat saya tapi berlaku buat yang lain. Ataupun kalau misalnya kita ngomongin soal sanksi gitu ya. Iya, iya. Sanksi itu hanya berlaku buat orang tertentu tapi bukan berlaku tidak, yang namanya aturan itu berlaku sama rata. Kalau ada pelanggaran ya harus dihukum sesuai dengan ketentuannya Iya. gitu. Tapi kalau lihat kasusnya sendiri sebetulnya Rachel Fenya begitu ya. Ya, Buktinya terlepas kan dari siapa dia gitu siapa ya, dia apakah dia gitu. seorang selebgram, seorang anggota Iya. DPR, siapapun dia gitu sebenarnya. Tapi memang apes gitu memang jadinya kan. apes. Tapi memang buktinya kan sudah di mana-mana ya Mbak Kania. Maksudnya saya kalau dari kacamata saya melihat harusnya bisa dengan cepat begitu loh proses Iya. hukum ini berjalan supaya kemudian Atau paling masyarakat tidak tuh ini- dikembalikan dulu lah gitu kan. Kan waktu itu Dikembalikan sempat dulu. juga ada pernyataan dari Menkes. Iya. Pokoknya harus tetap menjalani masa karantina. Karena kan pada waktu itu masa karantina 8 hari dan Iya. yang kita ketahui Rachel Fenya itu hanya menjalani 3 hari dari 8 hari Iya. masa karantina. Iya. Walaupun sekarang sudah dipangkas ya. Tapi pada waktu itu kan Menkes juga sudah menyatakan kembalikan dulu. Tolong Iya. dijalani 8 hari itu gitu. Tapi Kan dia enggak, seorang nah. orang selebgram ya harusnya itu bisa dimanfaatkan juga untuk ikut sosialisasi atau Iya. dia bikin konten atau apa gitu kan. Ada banyak cara gitu untuk melewati masa 8 hari ini yang kita tahu ya pasti menjenuhkan gitu. Iya. Dan kalau memang ketat pengawasannya memang ya harus ada di dalam kamar ya. Kan ada Iya. ada 81 hotel karantina yang sudah ditunjuk. Jadi memang persyaratannya tuh harusnya ketat, pengawasannya juga harus ketat. Iya. Dan ya mohon untuk dimanfaatkan lah paling tidak sebagai public figure gitu, Iya. punya pertanggungjawaban juga untuk memperlihatkan ya Iya. ya contoh yang baik lah Iya. gitu. Nggak Contoh cukup yang baik. minta maaf ya Mbak Kania ya. Kalau menurut kamu gimana? Cukup nggak cuma minta Nggak maaf? cukup minta maaf dong, kita harus tanya nih kenapa minta maaf. Kenapa kan- sih mau kabur gitu ya? mau Kenapa harus gitu? kabur? Karena ada banyak pertanyaan sebetulnya. Pengen kita tanya Banyak kenapa kemudian simpul-simpulnya kabur. nih. Oke, baik. Makanya semoga kemudian tidak ada yang meniru apa yang dilakukan oleh Rachel Fenya. Kita tunggu nanti bagaimana pengetatan dan kemudian barikade yang kemudian dilanjutkan oleh Satgas Iya. COVID-19 supaya tidak terulang. Terima kasih Mbak Kania telah bergabung sama kami pada pagi hari Sama, ini. Selamat Egan. pagi. Pemirsa, aturan hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk suka-suka dilanggar. Jangan-jangan pelanggaran kewajiban karantina selama ini banyak dilakukan. Rachel Fenya hanya apes saja karena ketahuan publik lewat unggahan media sosialnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Metro TV